tidak ragukan kasih setianya Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya.
sifat-sifat untuk mendengarkan dengar-dengaran kepada firman-Mu dan menerapkan dalam hati kami. Haleluya Bapa, pimpin hamba-Mu Tuhan yang akan memberikan firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Haleluya. 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 Tuhan Yesus baik, amin. Boleh lihat kiri kanannya dulu, kasih senyum walaupun pakai masker kelihatan ya. Kelihatan kalau tetap tersenyum. Rekan-rekan remaja, hari ini kita mau belajar bagaimana menjadi anak remaja yang kedepannya pasti semua orang pengen yang namanya berhasil dan beruntung, amin. Saya boleh angkat tangan, siapa yang mau perjalanan hidupnya menjadi orang yang berhasil, sudah berhasil, beruntung lagi. Wah ternyata semua. Firman Tuhan, saya ingat awal mula setelah pandemi, sebenarnya bukan setelah pandemi, waktu kita awal di mula-mula ibadah, setelah diperbolehkan ibadah bersama dan remaja, bahkan pelayanan wadah dan remaja, akhirnya kita bisa kumpul bersama-sama. Saya kembali teringat akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Bagaimana Bapak Gembala mendasari semua remaja, bahkan semua yang hadir pada saat itu, bagaimana kita itu menyikapi tentang firman Tuhan. Nah, rekan-rekan remaja, bahkan di sini ada yang pengurus, kalau kita melihat bahwa menjadi orang yang berhasil dan beruntung itu bukan satu kebetulan. Tetapi untuk menjadi orang yang berhasil dan beruntung itu ada kebiasaan-kebiasaan yang dibangun dalam hidup sehari-hari. Karena tidak ada orang malas yang akhirnya tiba-tiba dia menjadi orang yang berhasil. Setuju? Setuju? Oke. Nah, saya mau bawa kita bagaimana dalam hidup ini, dalam keseharian kita, kalau dalam keseharian kita bahkan rekan-rekan remaja, pasti untuk belajar, yang namanya belajar, untuk mengetahui sesuatu diawali dengan yang namanya saudara punya kemauan pasti ya. Punya kemauan, setelah punya kemauan maka ada usaha yang saudara lakukan. Untuk mengetahui 1 tambah 1 sama dengan 2, maka yang perlu saudara sebelum memahami 1 tambah 1 itu sama dengan 2 yang diawali yaitu membaca. Iya kan? Saudara membaca. Nah, kalau kita menjadikan bahwa membaca adalah sebuah aktivitas yang sangat bermanfaat dalam hidup kita, bukankah di saat kita suka, senang dengan membaca firman Tuhan, itu akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung. Amin.
Saya mau mengajak kita di sore hari ini, bagaimana rekan-rekan kalau saya tanya buku apa yang dicetak paling banyak dalam berbagai terjemahan dan dicetak paling banyak di dunia ini. Itu buku apa ya? Buku apa ya? Saya mau beritahu, sekalipun mungkin buku Harry Potter, komik Harry Potter itu sangat laris, banyak penggemarnya mungkin, tapi saya mau katakan Alkitab adalah buku paling terlaris dan buku yang paling banyak dicetak dan termasuk buku yang paling banyak terjemahannya. Supaya apa? Orang itu dapat memahami. Nah, kita ini sudah sangat-sangat, makanya sekarang tanpa saudara membawa Alkitab dalam bentuk fisik seperti ini, saudara pasti semua punya Alkitab. Punya? Pastikan saudara punya Alkitab ya. Jadi kalau pas baca firman Tuhan, kalau tidak bisa kelihatan atau terganggu sinyalnya apa segala macam, saudara masih punya HP untuk bisa membaca. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu mengetahui yang mana, kita perlu mengetahui tentang kisah di dalam firman Tuhan. Kita perlu mengetahui dan mengenal pribadi Yesus, tidak hanya ujuk-ujuk kita kenal begitu. Kita tahu siapa pribadi Yesus. Semuanya itu tertulis di dalam Alkitab. Dan dengan membaca Alkitab akan membantu kita di dalam pertumbuhan iman rohani kita. Makanya jangan berkata bahwa saya beriman dari mana kalau kita tidak pernah menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan. Saya mau kasih contoh di malam hari ini bagaimana kisah seorang yang dia sudah berhasil dalam hidupnya, tetapi bagaimana dia sampai bisa mengenal pribadi Yesus itu seperti apa, dan dari dia membaca Alkitab dia menerima keselamatan. Buka di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan, bisa lihat semua ya? Bisa lihat semua. Kemudian berkatalah, saya baca di ayat 27. Lalu berangkatlah Filipus sebelumnya di ayat 26 di sana berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu adalah jalan yang sunyi. Akhirnya tiba di ayat 27. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaraan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang. Jadi dia itu punya kerinduan untuk beribadah. Karena pada saat itu orang beribadah selalu tertuju di Yerusalem. Nah, di ayat 28 menceritakan bagaimana sida-sida Etiopia ini sedang dalam perjalanan pulang. Dan dalam perjalanan pulang dikatakan dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada orang yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya, dan selanjutnya Filipus menerangkan hal-hal yang tidak dimengerti oleh sida-sida Etiopia ini. Dan kalau saudara melihat sampai di ayatnya yang ke-40, di ayatnya yang ke-32 sampai 40 menceritakan di sana, ditanyalah Filipus, apa yang kamu baca? Ternyata yang dibaca adalah nas dari kitab Yesaya. Setelah dia baca, dia minta kepada Filipus. Setelah Filipus menerangkan, dia minta kepada Filipus. Karena sudah diterangkan, orang kalau diterangkan pasti mengerti, amin. Makanya kalau tiap minggu kita dengar firman Tuhan, sudah diterangkan mungkin lewat Bapak Ibu Guru, para pengkhotbah yang ada. Terus kalau kita tidak mengerti, jadi tanda tanya besar dalam hidup kita. Makanya kita mau belajar di sore hari ini. Kenapa sampai sida-sida Etiopia ini
dari hidupnya ada hal yang kita mau pelajari. Nah, setelah dia mengerti, akhirnya dia sampai minta kepada Filipus. Kenapa? Di situ kan ada sungai, kenapa kamu tidak? Kenapa saya tidak, apakah saya boleh, mohon maaf, saya dibaptis, dia minta akhirnya dibaptis. Karena dia lihat di situ ada, kalau rekan-rekan remaja lihat, di ayatnya yang ke-34, boleh ditampilkan ayat 34. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Lihat, orang kalau sudah benar-benar memahami, dia mau melakukan firman Tuhan. Amin. Anak remaja, sulit gak melakukan firman Tuhan dalam hidup ini? Oh, ternyata sulit ya. Sulit gak melakukan firman Tuhan dalam hidup ini? Ada gak hal yang Tuhan mau dalam hidup kita, yang ketika ada aturan-aturan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita untuk kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, itu membuat kita sulit untuk melakukan? Oke, kita akan belajar. Tidak ada tanggapan, berarti mungkin antara sulit dan abot. Mungkin antara itu ya. Terus akhirnya Filipus berkata, sahabat Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, karena tadinya dia mau dibaptis, dia mau dibaptis setelah dia memahami firman yang dia baca dan diterangkan oleh Filipus, akhirnya dia minta diri untuk dibaptis. Tapi Filipus bertanya, kalau Tuhan percaya apa? Dengan segenap hati boleh. Akhirnya dia berkata, jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Yang saya mau beritahukan kepada rekan-rekan lewat kisah hidup dari sida-sida Ethiopia. Kalau rekan-rekan tahu bahwa sida-sida Ethiopia ini disebutkan dia adalah kepala perbendaraan di ayatnya yang, saya kembali ya. Di ayatnya yang ke-27, di sana dikatakan dia seorang sida-sida, pembesar dan kepala pembendaraan Sri Kandake. Kayak kita lagi film Naruto apa ya? Susah sekali ya. Oke. Menteri, kalau saya boleh katakan dia menteri keuangan. Seorang menteri yang tidak bosan untuk belajar, untuk memahami, dan dari apa yang dia baca, membuat kehidupannya dia berjumpa dengan Yesus dalam hidupnya dan dia menerima keselamatan. Dalam perjalanan hidup kita, kalau saya mau tanya kepada rekan-rekan remaja, semuanya ada yang terlahir bukan dari keluarga Kristen? Ada? Ada yang terlahir dari kecil dia ternyata papa mamanya beda agama begitu? Ada? Oke, berarti fix semuanya terlahir dari keluarga Kristen. Setuju? Oh, sebentar, gak ada yang jawab, berarti terus kalian terlahir dari keluarga yang beragamanya apa? Hah? Abu-abu? Halo? Terlahir dari keluarga yang beragama apa? Saya tanya, ada yang terlahir dari keluarga yang agamanya bukan Kristen? Yang terlahir dari keluarga yang beragama Kristen? Nah, saya baru jawab, enggak semua berarti. Karena belum semua yang tidak terlahir dari keluarga Kristen. Yang papa mamanya agamanya bukan Kristen. Ada? Yang terlahir dari kecil, dari dalam kandungan ternyata papa mamanya itu sudah Kristen. Oh, berarti semua. Oke. Di rumah kalian pernah perhatikan papa dan mama itu orang tua kalian baca Alkitab? Hah? Oh, ada yang jawab tidak. Sebentar. Oke. Saya beberapa waktu yang lalu mengangkat kisah bagaimana pendidikan Kristen itu mempengaruhi pola hidup seseorang. Dan itu terbentuk dari keluarga.
Dan ternyata kebiasaan membaca juga itu terbentuk dari keluarga. Kalau keluarganya itu orang tuanya suka membaca, pasti anaknya juga suka membaca Alkitab. Ya, saya tidak salahkan kalau ada orang tua yang mungkin belum membaca, kalian jadi contoh dalam hal membaca firman Tuhan. Yang jadi pertanyaannya, setelah jadi anak Tuhan, Kristen dari lahir sampai hari ini, sudah pernahkah kita berjumpa dengan Yesus secara pribadi? Saudara yakin bahwa saudara sudah terima keselamatan daripada Tuhan Yesus? Yakin? Dari mana saudara yakin? Wah, ini abot nih Kak Kristin kalau tanya dikejar terus ini. Yakin? Apa cuma yakin-yakin saja? Saya mau beritahu kepada kita semua lewat firman Tuhan di sore hari ini. Seorang menteri ketika dia menjabat menjadi seorang menteri, dia tidak berhenti untuk belajar. Dia tidak berhenti untuk membaca. Dan di sini hal yang istimewa, ada 3 hal yang istimewa yang saya mau bagikan buat kita semua. Bagaimana kehidupan dari sida-sida Ethiopia ini, teladan apa sih yang bisa kita ambil dari hidup sida-sida Ethiopia? Yang pertama saya ambil di sini, bagaimana dia ini memiliki hati yang rindu untuk mencari Tuhan. Di ayat 27 di sana dijelaskan bahwa ketika Filipus sudah berangkat karena Roh Allah menyuruh Filipus untuk bangun dan berangkat ke sebelah selatan, ternyata yang Tuhan maksud dalam perjalanan kamu akan bertemu dengan seorang yang sedang membutuhkan pertolongan untuk memahami tentang firman Tuhan. Dan akhirnya dijelaskan bahwa sida-sida Ethiopia ini pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Waktu datang pertama lihat, wah masih kosong. Wah saya bilang sebentar lagi pasti anak-anak remaja ini datang. Dan saya mau katakan teruslah bangun kerinduan yang mau selalu rindu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Sida-sida Ethiopia ini kalau sekarang bawa HP semua kan? Boleh buka HP-nya? Boleh buka HP-nya semua? Boleh HP-nya? Sekarang saya kasih waktu buka HP. Tidak apa-apa, ayo. Saya mau minta tolong sama rekan-rekan. Coba cari lewat Google Maps berapa jarak perjalanan dari ini Ethiopia ini ada di daerah Afrika ya. Afrika ke Yerusalem. Berapa jarak? Berapa jaraknya? Berapa jam perjalanan yang ditempuh sida-sida Ethiopia ini untuk bisa sampai ke Yerusalem? Oke, yang sudah dapat tolong naik pakai Maps itu biasanya lebih cepat. Jangan klik Blitar ke Yerusalem ya. Kliknya itu Afrika ke Yerusalem. Sudah ada yang dapat? Wah, mau minta connect wifi atau mau tethering sama saya boleh? Ada yang sudah dapat? Ayo cepat. Gaby udah dapat? Tidak ada Google Maps di HP-nya? Berapa? Siapa? 120 jam. 120 jam. Orang pada zaman dahulu, ketika pada zaman dahulu tidak ada pesawat terbang. Jadi orang itu kalau mau ke Yerusalem, karena dia menteri dia pasti naik kereta yang berkuda, iya kan? 120 jam. 120 jam berapa hari? Ayo cepat-cepat menghitung. Walaupun saya itu agak lemah dalam berhitung, kalau ngingat lumayan. Berapa hari? Ayo berapa hari? Ayo sambil kita belajar ya. Berapa hari? 5 hari. Untuk kemana? Dia mau kemana? Tujuannya untuk apa? 5 hari perjalanan menempuh untuk bisa sampai ke Yerusalem. Tujuannya untuk apa? Ibadah, gak main-main. Seorang menteri keuangan, orang yang dipercaya oleh Ratu Sri Kandake di negeri, dikatakan di negeri Ethiopia. Dia punya hati yang rindu untuk mencari Tuhan. Dan saya salut kepada rekan-rekan remaja, sampai hari ini kalian terus punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Firman Tuhan katakan, kalau kita rindu mencari Tuhan, kita akan menemukan Tuhan dengan jawaban-jawaban di balik pergumulan kita. Rindu? Rindu alami kalian pasti punya pergumulan kan? Semua pasti di sini punya pergumulan kan?
Apa sih itu pergumulan? Sudah ngomong pergumulan gak ngerti lagi. Punya permintaan atau punya request sama Tuhan kan? Punya kan? Atau punya impian gak kalian? Impian itu gak akan pernah tercapai ketika kita tidak libatkan Tuhan dalam hidup ini. Apalagi cuma sekedar Tuhan saya mau berhasil Tuhan. Tidak ada. Keberhasilan itu diraih. Itu karena ada proses. Lewat proses, saya mau katakan lewat setiap progres yang saudara, rekan-rekan remaja alami, itu akan membawa para remaja, rekan-rekan remaja untuk tetap terus mencari Tuhan. Kayak gini, kalau mungkin yang udah istilahnya wajar, suka sama lawan jenis itu wajar. Yang penting jangan suka sesama jenis ya, saya mau katakan. Suka sama lawan jenis wajar, wajar nggak? Ada yang sudah suka sama lawan jenis? Pernah nggak? Karena seseorang yang kita suka gitu, akhirnya kita rindu, kepengen lihat dia. Pernah? Pernah, bagian cewek itu mereka ngomong pernah, bagian cowok. Yang cowok-cowok pernah suka lawan jenis? Ya. Pernah rindu? Waktu rindu begitu apa yang saudara lakukan? Kak Revi jangan gitu dong, waktu rindu cari yang lain, gak boleh Kak Revi ya. Waktu rindu apa yang saudara lakukan? Apa berdiam diri? Ada usahakan yang dilakukan? Demikian. Sida-sida Ethiopia ini dia punya kerinduan. Kerinduan itu dibuktikan dengan apa usahanya berjalan 5 hari. Nggak naik pesawat, kalau naik pesawat saya pernah buka Afrika ke Yerusalem itu sekitar 3 jam lebih lah. Coba lihat kalau naik pesawat, kan di maps itu bisa kelihatan ya. Kalau naik pesawat berapa jam gitu. Udah nyampe, jadi sehari aja udah nyampe, nggak tunggu 5 hari. 5 hari dan perjalanannya apakah gampang seperti jalan tol sama seperti kalau dari sini mau ke rumah saya ke Pakundan jalannya mulus? Tidak. Perjalanan yang ditempuh begitu sulit. Tetapi orang yang rindu, saya mau katakan, orang yang memiliki kerinduan, penghalang apapun tidak akan menghalangi untuk datang kepada Tuhan. Karena ketika sudah datang kepada Tuhan, tahu bahwa di dalam Tuhan itu ada kemenangan. Di dalam Tuhan ada jawaban. Di dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Hal yang selanjutnya yang kita mau belajar dari sida-sida Ethiopia ini keteladanan hidupnya. Bagaimana ternyata dalam setiap waktunya yang dikerjakan oleh sida-sida Ethiopia. Mungkin dulu karena tidak ada HP kali ya. Mungkin kalau ada HP saya berpikir begini. Kalau ada HP kira-kira dia ngapain ya? Biasanya kita kalau dalam perjalanan yang kita buka apa? Tapi sida-sida Ethiopia ini 5 hari perjalanan. 5 hari perjalanan saya pastikan dia pun membaca Alkitab. Bahkan setelah dia dari beribadah, pulangnya tidak langsung ke warnet, tidak langsung ke kafe-kafe atau ngumpul gitu. It's okay lah, gitu nggak apa-apa. Tapi kalau pas kumpul, coba yang diceritakan itu tentang firman Tuhan yang kita sudah dapat. Amin. Boleh nggak kayak begitu? Kenapa? Waktu kita baca, kita akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Oke, hal yang kedua yang saya mau bagikan bagaimana sida-sida Ethiopia ini, dia itu tekun membaca firman Tuhan. Siapa di sini yang hobinya membaca? Ternyata gak ada yang angkat tangan ya. Siapa di sini yang hobinya membaca? Hah? Dika, cuma Dika. Oh, Jala. Oke. Siapa di sini yang hobinya membaca? Coba ada pepatah atau peribahasa yang berkata, titik-titik adalah jendela dunia. Kayak disambung, dilengkapi ya, titik-titik adalah jendela dunia. Oh sekarang enggak, Mbak Google adalah jendela dunia. Oh tepuk tangan, oke. Mbak Google ada, enggak suka membaca ya? Lah kalau bukan Mbak Google untuk ngapain? Ternyata sekarang itu lebih suka TikTok gitu ya, Kak Revi ya? Sampai apa yang Katinus, coba musik Katinus. Bukan dibanding-banding kayak Kak Kristin ya. Oh bukan,
Enggak apa-apa ketika apa? Tuhan Yesus tidak berubah. Oh, enggak. Dika langsung komporin temannya, jangan gerak, jangan gerak, jangan gerak. Dika langsung jangan gerak, jangan gerak. Tahu enggak? Ketika kita membaca, ada banyak hal yang bisa kita ketahui. Saudara kalau dikasih tugas sama Bapak Ibu Guru, saudara untuk bisa menjawab apa yang saudara lakukan? Langsung copy paste? Langsung copy paste? Enggak, apa yang saudara lakukan? Baca kan? Betapa pentingnya membaca. Membaca punya manfaat yang begitu banyak. Itu kalau kita senang membaca dari remaja sampai kita tua, kita jadi orang yang tidak mudah pikun. Makanya kalau ada sekarang yang sudah nyicil pikun, itu berarti bisa dipastikan dia kurang membaca. Bisa dipastikan. Saya mau bawa kita bagaimana sida-sida Ethiopia ini dia tekun membaca firman Tuhan. Dalam perjalanan dia tidak membuka YouTube karena YouTube waktu itu belum ada. Ya. Dan saya percaya sekalipun sudah ada YouTube karena dia punya kerinduan kepada Tuhan, dia tidak buka TikTok. Tetapi yang dibaca apa? Dia baca firman Tuhan, dikatakan di ayatnya yang ke-28. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang. Perjalanan pulang, dia pun membaca firman Tuhan. Dia membaca, dikatakan perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Di saat dia membaca firman Tuhan, apa yang kita mau pelajari dari sida-sida Ethiopia ini? Meskipun dia seorang pejabat besar, dia tidak berlagak, so tahu. Dia tekun. Dia tetap tekun. Tekun itu gimana sih? Apakah kalau membaca, kalau dikatakan tekun, hari ini saja baca, ya sudah besok enggak. Itu kan yang dinamakan tekun? Tidak. Tekun itu berarti tiap hari dia lakukan hal itu. Makanya itu menjadi kebiasaan dalam hidupnya dari sida-sida Ethiopia ini. Dimanapun dia berada, dia jadikan budaya membaca firman Tuhan dalam hidupnya sebagai kebiasaan. Dan jadikan kalau bahasa kerennya sekarang, bahasa anak-anak, habit ya. Benar ya, habit ya. Jadi habit buat dia. Sekarang jadi kebiasaannya rekan-rekan remaja apa? Oh iya, kalau ada waktu yang dilakukan apa? Pernahkah kita menyediakan waktu? Sida-sida Ethiopia ini saya mau katakan dia menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan. Mau kenal pribadi Yesus, mau kenal karya-karyanya, mau tahu karyanya, mau tahu apa yang dilakukan, tidak mungkin kita tahu kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Buku yang legendaris kalau saya mau katakan, buku yang sangat-sangat banyak dicetak dan banyak disukai oleh orang-orang. Dan banyak lewat firman Tuhan, lewat Alkitab ini sudah mengubahkan ribuan juta orang. Bahkan saya mau katakan banyak orang yang sudah membaca firman Tuhan. Di saat mereka tekun, mereka menemukan Yesus lewat firman Tuhan. Jangan sampai kebiasaan membaca firman Tuhan itu akhirnya membuat kita, jangan sampai karena kita tidak terbiasa dengan membaca, akhirnya kita tidak kenal siapa Yesus. Saya mau mengajak rekan-rekan remaja, sediakan waktu untuk membaca firman Tuhan. Karena di saat kita membaca firman Tuhan, itu akan menolong kita untuk mengalami pertumbuhan iman. Firman Tuhan berkata, iman itu timbul dari mana? Iman timbul dari mana? Ya, pasti kalian tidak akan bisa jawab kalau tidak baca Alkitab, ya kan? Iman timbul dari mana? Pendengaran akan apa? Bukan pendengaran akan buka TikTok, aplikasi TikTok dibanding kayak enggak. Iman itu tidak akan bertumbuh dengan hal-hal yang lain yang kita dengar. Tapi iman itu bertumbuh ketika kita tekun membaca firman Tuhan. Budayakan tiap hari baca firman Tuhan. Ayo anak-anak remaja, baca firman Tuhan. Sulit enggak? Satu hari, satu pasal. Sulit? Sulit sekali. Kenapa? Karena saudara sudah terikat dengan apa? Lebih baik kalau pagi itu mulai hari dengan buka mungkin HP untuk hal-hal yang lain.
Saya mau katakan ketika kita buka, awali hari ini, kita duduk di kaki Tuhan, kita awali hari ini, kita isi hidup kita dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan menolong kita, iman kita akan semakin bertumbuh. Ayo tiap hari budayakan untuk baca Alkitab. Baca Alkitab. Kalau mungkin kita sudah lama, karena kan Om Hever dari tahun lalu kasih ingat. Sekarang Kak Christine kasih ingat. Ayo baca Alkitab. Budayakan baca Alkitab lagi. Ada di kelas Hebron dan kelas Sion itu, kelas Immanuel ya. Tiap hari mereka akan diabsen oleh gurunya untuk baca Alkitab. Sudah pasal berapa, sampai pasal berapa. Kayaknya terpaksa, enggak apa-apa terpaksa. Tapi itu akan membiasakan saudara bahwa saudara butuh firman Tuhan dalam hidup ini. Kenapa? Sida-sida Etiopia ini ketika dia menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan. Membuat hidupnya, dia mengenal Yesus dan menerima keselamatan. Dunia tidak bisa menjanjikan, mau sehebat apapun saudara di dunia ini. Saya mau katakan, tanpa Tuhan dalam hidup kita tidak ada artinya. Dan yang terakhir, yang kita mau lihat bagaimana keteladanan hidup dari sida-sida Etiopia ini, bagaimana dia memiliki kerendahan hati. Ayatnya yang ke-31 berkata, jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Di sini berbicara ketika yang dia baca, ternyata ketika dia baca firman Tuhan, dia tidak mengerti. Makanya ternyata Roh Kudus mengutus, Roh Allah mengutus Filipus untuk berjumpa dengan sida-sida Etiopia ini. Supaya apa? Filipus membimbing sida-sida Etiopia. Supaya dia mengerti firman Tuhan. Dia tidak malu loh. Seorang menteri, seorang yang hebat, seorang yang terpandang, dia tidak malu loh untuk bertanya. Bahkan dia tidak malu untuk dibimbing oleh seorang yang bernama Filipus. Dia punya kerendahan hati. Kalau mungkin rekan-rekan remaja berkata, wah, mungkin apa tuh? Ngapain tuh baca Alkitab? Hidupku masih kayak begini aja. Saya mau katakan apa yang kita tabur hari ini, itu akan sangat berguna untuk masa depan kita. Sida-sida Etiopia ini benar-benar dia punya kerendahan hati yang luar biasa. Walaupun dia seorang menteri, dia tahu dia punya keterbatasan. Rekan-rekan remaja, Kak Christine tahu bahwa rekan-rekan, bahkan Kak Christine pun mengerti bahwa saya punya keterbatasan. Kalau tidak mengerti apa yang saudara baca, di sini ada kakak-kakak pengerja, di sini ada Om Hever, di sini ada Om Edi, bahkan guru-guru sekolah minggu, ada Kak Christine. Kalau tidak mengerti, mungkin bisa tanya Kak Revi, ada pengurus-pengurus remaja. Tanya, kalau tidak mengerti tentang firman Tuhan yang saudara baca, punyalah kerendahan hati untuk dibimbing. Orang yang dibimbing berarti dia mau dimuridkan. Kalau mau dimuridkan, seorang murid dia punya kelebihan apa? Dia mau dibimbing, dia mau tekun belajar. Dan kalau saudara merasa bangga bahwa hari ini sudah mengerti siapa itu Yesus, tanpa tiap hari saudara tidak pernah membaca firman Tuhan, saya mau katakan tidak mungkin. Jangan pernah bangga untuk sesuatu yang saudara katakan, saya mau katakan tidak ada, saya mau katakan tidak ada gunanya kita melayani tanpa kita benar-benar mengerti, memahami siapa yang kita layani. Jangan bangga kalau kita berkata saya sudah melayani. Saya sudah hebat, saya sudah bisa ada di pemain musik, saya sudah bisa ada di depan melayani. Jangan bangga. Kenapa? Karena itu hanya kepercayaan yang Tuhan percayakan. Tapi hidup ini mari. Kenapa? Kalau kita melayani hanya sekedar melayani. Tanpa mengerti benar-benar yang kita layani ini adalah Yesus. Yang Tuhan mau di saat kita melayani benar-benar ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Dan untuk tahu akan hal ini, itu hanya melalui firman Tuhan. Punyalah kerendahan hati untuk terus dibimbing. Jangan merasa diri bahwa saya sudah hebat. Seorang guru pun dia akan terus belajar. Apalagi rekan-rekan remaja di masa remaja, mintalah terus dibimbing.
Kalau mungkin di saat kita baca, makanya di saat kita baca firman, tidak hanya sekedar kita baca, tapi kita minta Roh Kudus untuk memberikan kita pewahyuan, untuk membuat kita mengerti apa yang kita baca. Dan di saat kita membaca firman Tuhan, saya mau katakan sekali lagi, ada begitu banyak manfaat dari firman Tuhan. Cepat saja saya mau kasih manfaat dan mungkin ini akan dibahas nanti oleh Kak Andre di minggu terakhir juga. Dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Ada 4 manfaat firman Tuhan. Yang pertama untuk apa? Yang kedua untuk apa? Yang ketiga untuk apa? Oh maaf, kalau saya di sini saya salah. Yang keempat itu coba kembali di slide sebelumnya. Untuk mendidik setelah memperbaiki kelakuan, yang keempat itu untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita diajar untuk apa? Untuk kita bagaimana firman Tuhan ini mengajar kita untuk apa? Tuhan mengajar, kita mengasihi. Mengasihi itu tidak hanya sekedar di mulut toh, tidak. Mengasihi itu harus dibuktikan dengan kata-kata. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk apa? Dia mengajar kita, selain mengajar dia menyatakan kesalahan. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk apa? Menyatakan kesalahan. Ada hal-hal yang tidak berkenan yang kita lakukan. Firman Tuhan akan membawa kita di sini, menolong kita mengungkapkan setiap kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Itu loh manfaatnya firman Tuhan. Jadi jangan saudara pikir bahwa firman Tuhan itu ya nggak ada manfaatnya. Ya sudahlah, orang Kristen baca Alkitab. Kalau saya katakan kalau cuma mau sekedar baca Alkitab, baca begitu orang lain banyak baca, mereka memahami. Mereka mengerti. Tapi sebagai anak-anak Tuhan yang percaya sama Tuhan dan saudara-saudara terlibat di dalam pelayanan, benar-benar milikilah hati yang rindu untuk terus mencari Tuhan, tekun membaca firman Tuhan dan punya kerendahan hati ketika saudara mau menerima hal-hal yang baik daripada Tuhan. Dan bagaimana firman Tuhan itu juga bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Kita punya kelakuan tiap hari kan, itu pasti ada hal-hal yang kita lakukan tidak berkenan. Benar enggak? Belum kita bantah orang tua, belum kita mohon maaf ngomong yang jorok sama orang, kita memberi jawab tidak baik sama orang tua, bahkan hal-hal yang lain. Firman Tuhan itu akan memperbaiki kelakuan kita. Dia akan bahkan di yang terakhir di sini dikatakan bahwa akan mendidik orang di dalam kebenaran. Dan untuk kita tahu akan hal ini, yang harus kita lakukan, mari tiap hari jadikan firman Tuhan itu satu hal yang kita rindukan. Kalau kita tidak awali hari ini tanpa firman Tuhan, kayaknya ada yang kosong. Saya mau kasih tahu, ada salah satu pendoa embun pagi. Ini bukan cerita yang omong kosong. Ini saya tidak tahu Om Hever itu tahu apa tidak. Tapi ketika Kak Christine datang di tahun 2007 di Blitar, ada seorang pendoa embun pagi yang sampai hari ini, ibu ini begitu setia datang embun pagi. Dia dari tidak bisa membaca, saya mau katakan, dari tidak bisa membaca, sudah tua tapi tidak bisa membaca, sudah berkeluarga tapi tidak bisa membaca. Saudara tahu, dia bisa membaca ketika dia terus dengar firman Tuhan dan dia berusaha untuk membaca firman Tuhan. Dan yang saya katakan, buku yang bisa mengubahkan hidupnya sampai membuat dia bisa membaca itu adalah Alkitab. Adalah firman Tuhan. Sampai hari ini beliau rajin aktif di embun pagi dan membaca. Kalau Kak Resti pasti tidak tahu ketika saya ngomong orang ini siapa, saya ngomong saja. Orang ini itu mbahnya Sieni sama Meli. Pasti Sieni sama Meli kaget. Tapi saya mau kasih tahu. Dia orang yang
tidak bisa membaca, waktu mau baca firman Tuhan, dia akan nempel sama jemaat yang di sebelahnya. Dan dia berusaha. Dan ketika dia bisa membaca, ternyata yang dibaca, yang membuat dia bisa membaca adalah firman Tuhan. Alkitab, ketika dia baca Alkitab. Dan firman Tuhan di malam hari ini, sebagai ayatnya yang terakhir, Yosua 1 ayatnya yang ke-8. Nanti satu saat kita akan bahas bagaimana perjalanan hidup Yosua, dia berhasil dan beruntung karena dia lakukan firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jangan pernah menyepelekan firman Tuhan. Di saat kita benar-benar punya hati yang rindu berjumpa dengan Tuhan, kita tekun membaca firman Tuhan dan kita punya kerendahan hati untuk terus dibimbing, untuk terus dimuridkan, untuk terus mau memahami apa yang menjadi isi hatinya Tuhan lewat firman Tuhan. Sida-sida Ethiopia ini saya mau katakan dia luar biasa. Ketika dia tidak memahami, dia terus tekun membaca, akhirnya apa? Dia terima keselamatan daripada Tuhan. Hidup ini di dunia hanya sementara. Hidup kita selanjutnya ketika kita mati bukan berarti berakhir segalanya. Tapi ada hal yang harus kita pertanggungjawabkan. Dari masa remaja, isilah hidup ini dengan sebaik mungkin. Apa yang saudara dengar, lakukan, praktekkan firman Tuhan itu. Saya percaya ketika saudara membiarkan Roh Kudus terus bekerja, saya percaya Roh Kudus akan terus memampukan saudara untuk melakukan firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidup. Setiap waktu, sama-sama kita bangkit berdiri. Rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun
berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Rekan-rekan remaja, firman Tuhan dalam Yosua 1 ayatnya yang ke-8. Ada nasihat firman Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Firman Tuhan datang kepada Yosua, dan ketika Yosua tidak lupa memperkatakan firman Tuhan, Tuhan buat perjalanan hidupnya menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang beruntung. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, tiap hari awali hidup kita, selain kita berdoa, kita datang tiap hari berdoa pada Tuhan. Bangun kebiasaan tiap hari kita tidak lupa membaca firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan lihat, saya akan melihat rekan-rekan remaja, saya percaya rekan-rekan yang menghidupi firman Tuhan tiap hari selalu membaca firman Tuhan. Saya percaya saudara akan menjadi orang yang berhasil, saudara akan menjadi orang yang beruntung. Tuhan akan terus beserta kehidupan rekan-rekan remaja. Mari angkat tangan kita, katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkau berdaulat atas hidup kami ya Tuhan. Sebelum pulang, mari rekan-rekan remaja katakan kepada Tuhan, Engkau Raja kami ya Tuhan. Berdaulat atas hidupku, berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkaulah Raja kami. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang luar biasa buat kita semua. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Malam hari ini kami percaya, kami semua yang hadir, ketika firman-Mu datang dalam hidup kami percaya firman-Mu itu kembali mengingatkan kami dalam hidup ini bagaimana kami menghidupi firman-Mu, kami menghidupi firman Tuhan, dan bagaimana sebagai seorang yang percaya pada Tuhan, firman-Mu itu menjadi satu kebutuhan dalam kehidupan kami. Dan tanpa firman-Mu ya Tuhan, kami tahu kami tidak akan pernah melihat keberhasilan. Bahkan kalaupun secara dunia mungkin kami menjadi orang-orang yang berhasil, tapi kami tahu bahwa keberhasilan itu adalah hal-hal yang tidak bisa menjadikan sukacita dalam hidup kami. Tapi sukacita, ketenangan, bahkan keselamatan yang Tuhan janjikan itu akan kami alami ketika kami benar-benar menjadi orang yang memiliki kerinduan untuk tiap hari berjumpa dengan Tuhan lewat firman Tuhan. Kami mau tekun di dalam membaca firman Tuhan. Bahkan kami miliki kerendahan hati. Tiap hari kami butuh Engkau. Karena firman adalah pribadi-Mu. Dan kami tahu ketika kami tiap hari mau berjumpa dengan Tuhan, kami tahu tiap hari kami mendapat kekuatan daripada Tuhan untuk melangkah di hari lepas hari yang Tuhan berikan. Mampukan kami semua, mampukan rekan-rekan remaja untuk tiap hari membiasakan diri di dalam membaca firman Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidup mereka. Berkati mereka dalam pendidikan mereka, berkati orang tua mereka, bahkan berkati setiap apa yang menjadi impian mereka. Kami percaya ketika mereka taruh ke dalam tangan Tuhan,
Dan mereka tetap terus setia dalam mengiring Tuhan. Kami percaya tidak ada hal yang tidak mungkin. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sudah sediakan masa depan yang penuh dengan harapan. Asalkan kami berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati para pengurus yang ada. Berkati setiap pelayan-pelayan yang sudah melayani di sore hari ini. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami dengan penuh kerendahan hati Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami. Pulang terimalah berkat anugerah yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan sukacita yang melimpah dari Allah Roh Kudus, terus menyertai perjalanan hidup kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang di kali yang kedua. Menerima berkat-Mu, akhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.